agenda hari ini sesuai dengan SOP karena kasusnya itu si Botak, ya, si Rasman sudah sampai ke tingkat penyidikan dan sudah 2 kali gelar di cyber gelar, tetap jadikan tersangka di Karo Wasidik juga, di Wasidik juga sudah dia lakukan gelar, juga mendukung status jadi tersangka, cuma perlu dilengkapi. Dan sesuai dengan SOP, hari ini akan melakukan RJ, yaitu Restoratif Justice, ya, apa itu? Usaha berdamai. Harusnya hari ini si Botak harus hadir, si Rasman harus hadir sesuai persyaratan dari Wasidik, yaitu untuk mediasi. Tapi dari mulai hari Jumat dia udah posting di Instagram bahwa saya tidak bisa hadir karena saya sibuk, katanya. Seolah-olah dia paling hebat aja, ya. Padahal mungkin dari segi banyaknya kasus nggak ada apa-apanya dibandingkan kasus yang saya tangani. Terus dia telepon penyidik, dia WA penyidik, saya, ya hanya saya yang hadir. Artinya persyaratan mediasi sudah penuhi. Dan kalaupun dia hadir, saya akan bilang ke mukanya langsung bahwa saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kamu. Hotman, kau nggak usah banyak bacot. Dan kalian orang Indonesia, nggak usah lagi percaya dengan Hotman itu. Gua nggak takut. Pengacara harus punya nyali. Nyali kau nggak ada. Saya udah datang jumpa kau di Kopi Joni. 2 kali di baris krim saya tantangi kau berdua. Nggak ada. Bohong kau. Kau nggak berani. Saya kira dan saya pikir matang-matang. Tidak ada lagi ampun untuk ini. Dan Hotman, kau sudah sadar kan bahwa beberapa bukti yang disajikan oleh penyidik ketika gelar, ada berapa poin itu berguguran satu persatu. Dan ahli saya akan diperiksa di awal minggu pertama bulan Juni. Begitu itu selesai, Hotman pun saya kejar lagi. Kalau kalian memang melanggar hukum, baik Hotman maupun Iklim Hakim, akan kita hadapi dan saya laporkan sampai ini harus tuntas. Saya sudah ingatkan penyidik tadi, jangan bermain-main dengan kasus ini. Kenapa? Karena saya percaya Polri masih melakukan pembenahan terus-menerus di institusinya. Saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Nggak lepel gue. Pokoknya nggak lepel gue udah deh. biar lain kali jaga mulutnya gitu loh. Itu aja. Biar lain kali jaga mulutnya. Agar setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Masa dari daerah kayak gitu mau coba-coba mencari popularitas, mau bersaing dengan seorang Hotman Paris? Aduh, sekali lagi saudara Rasman, jangan mimpi saya nggak akan mau berdamai dengan orang seperti kau. Dibilang saya minta damai, tidak perlu saya minta damai sama Hotman. Yang perlu bagi saya hukum on the track dan semuanya berproses. Bukan soal sakit hati, tapi udah kelewatan gitu loh, ya. Kalau mau mencari popularitas ya kayak gue lah dengan prestasi. Dia itu dulu karena menduga saya di belakang otaknya kenapa dia dipecat oleh Richard Lee sebagai kuasa hukumnya. Karena 1 minggu sesudah dia dipecat oleh Richard Lee sebagai kuasa hukumnya, Richard Lee ketemu saya di kantor bikin postingan, tapi itu tentang bisnis skincare. Richard Lee tidak pernah jadi klien gue sampai sekarang. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan penyidik dalam waktu dekat akan manggil dia sebagai tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu dekat berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kita akan melihat dulu muka si Botak itu nanti kalau sudah diadili di persidangan. Akan dia, ya sesuai prosedur harusnya segera dipanggil sebagai tersangka dan sesudah itu limpah ke kejaksaan. Habis itu sidang. Semua ini meskipun sudah dilakukan gelar perkara khusus dengan kerja keras saya untuk meruntuhkan barang bukti dari penyidik, sehingga sekarang hanya tinggal beberapa poin, tapi tetap saja saya dirugikan. Dan urusan Iklim Hakim yang Anda berbohong, maka Anda harus bertanggungjawabkan. Ya karena selama ini kan persaingan pengacara itu kan biasa. Ini orang saya tidak pernah bersaing karena memang beda banget gitu loh. Saya kan udah perkara-perkara besar tidak pernah nawar perkara dia. Cuma tiba-tiba dia bilang bahwa saya itu punya penjahat, punya kelainan katanya. Sementara kayaknya semua orang-orang si cantik bilang gue normal banget deh, super normal malah. Itu kan kelewatan kan.
Tapi kalau bahkan dia bikin rekonstruksi di mobil seolah beginilah cara Hotman melakukan kejahatan. Itu kan padahal dia tidak pernah lapor polisi. Nah itu. Dia tidak pernah lapor polisi. Apakah benar ada pelecehan? Mungkin dia coba lapor tapi nggak ada bukti. Dan Iklim Hakim sudah menyatakan di BAP bahwa dia tidak pernah dilecehkan oleh Hotman. Sekali lagi, Iklim Hakim sudah di BAP menyatakan dia tidak pernah dilecehkan oleh Hotman. Karena itu Iklim Hakim, saya katakan, bolehlah engkau mungkin selama ini merasa enjoy. Cuci tangan. Bagaimana mungkin Iklim Hakim menandatangani kuasa ke saya? Dia mengatakan tidak tanda tangan di depan penyidik ketika konfrontir. Bahkan pengacaranya itu kan mewakili dia ketika gelar perkara khusus mengatakan tidak ada tanda tangan kuasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Terus masa iya tanda tangan kuasa tidak dibaca? Dibaca dong. Dia kan bukan buta huruf. Yang kedua, kita preskon di samping dia dan ada keterangan dia juga yang membenarkan bahwa ada dugaan pelecehan. Saya mendapati penekanan, ya permintaan dari beliau untuk menjadikan saya istrinya. Terus dari situ juga akhirnya kita preskon, beliau mengutarakan itu di publik. Saya cukup kaget gitu, sangat kaget bahkan gitu. Dan tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya sudah ada gambaran sedikit bahwa kita akan membicarakan perihal saya dengan Bang HPH, tapi tidak ada kata pelecehan apalagi kelainan. Saya telah diminta keterangan sebagai pelapor terhadap saudara Putri Iklima Aprilia alias Iklim Hakim terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu dan atau berita bohong, apakah di akta otentik dan atau keterangan melalui pernyataan di Baris Krim Mabes Polri lewat media, dan juga secara sengaja memberikan keterangan palsu, berbohong kepada saya dengan menandatangani surat kuasa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea. Kim nggak ada komunikasi lagi, tapi ya udahlah, mungkin dia hanya salah pengertian di awal, tapi Kim sudah mengatakan di BAP berita acara polisi, saya tidak pernah dilecehkan secara oleh Hotman. Dan ini tidak ada maaf lagi bagi kamu. Masa bayangin kalau bapak kamu yang pengacara terkenal dibilang penjahat, kalau gue dibilang playboy gue masih bisa maklum, karena memang aspek gue terlalu banyak yang cantik. Tapi kalau dibilang penjahat, orang gue normal banget kata semua orang.